Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sekalian, para pendengar Pro 1 RRI Luxmawed yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali kita dalam tausiah sore pada hari yang sangat mulia ini. Insyaallah kita akan membahas tema atau judul menjaga sifat malu. Mari kita baca sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, "An Abi Mas'ud Uqbah ibni Amr wal Ansari al-Badri radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adraka an-nas min kalamin nubuwah al-ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Rawahu Bukhari. Ada banyak pelajaran penting yang bisa kita ambil dari hadis ini. Hadis yang barusan kita bacakan yang artinya dari Abu Mas'ud Al-Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ungkapan yang telah dikenal orang-orang dari ucapan nabi-nabi terdahulu adalah, jika kamu tidak malu, berbuatlah sesukamu. Riwayat Bukhari. Pelajaran yang pertama yang kita ambil dari hadis ini bahwa malu merupakan tema yang telah disepakati oleh para nabi dan tidak terhapus ajarannya. Malu yang dimaksudkan di sini adalah malu berbuat jahat dan malu ketika kita tidak beramal soleh. Pelajaran selanjutnya dari hadis ini adalah rasa malu adalah perasaan jiwa tidak enak apabila meninggalkan kewajiban dan melakukan kemungkaran sebagaimana yang kita sampaikan barusan tadi. Di saat azan berkumandang, sementara kita masih duduk berleha-leha, ada sebuah perasaan rasa malu dalam diri kita, kenapa kita tidak memenuhi panggilan azan. Ada kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri kita dari dosa dan khilaf kita. Ada perasaan malu kepada diri kita dan kita malu kepada Allah seandainya dengan menunda-nunda taubat kita. Bagaimana nasib kita saat ajal menjemput kita padahal kita belum bertaubat. Ada rasa malu dalam diri kita ketika melakukan kemungkaran. Karena kemungkaran itu adalah mengakibatkan kemudaratan baik itu kepada diri, kepada orang lain dan alam sekitar. Ada perasaan tidak enak kalau kita melakukan kejahatan. Kemudian rasa malu ini sebenarnya berhubungan erat dengan kata hayah atau hidup. Sehingga orang yang tidak punya rasa malu berarti tidak hidup. Tak memiliki nilai hidup. Ia seperti mayat atau bangkai yang berjalan. Seorang perempuan yang muslimah atau mukminah merasa malu kalau dia tidak menutup aurat. Seorang suami tentunya merasa malu kalau tidak menafkahi keluarganya. Bahkan seorang istri merasa malu kalau tidak berbakti kepada suaminya. Begitulah sebuah perjalanan bagaimana indahnya malu ini. Dalam sebuah kehidupan masyarakat, di mana kita sebagai bagian dari masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat merasa malu kalau kita melakukan sesuatu yang tidak nyaman atau melakukan kemungkaran dalam kehidupan masyarakat kita. Tidak sedikit kita mendengar para pencuri ternyata tidak jauh dari tempat tinggal seseorang. Terkadang mereka mengenalnya, mereka mengetahui tempat tinggalnya, tapi ternyata pekerjaannya adalah mencuri. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Karena sebagaimana kita sampaikan dalam bab ini adalah seseorang yang tidak ada punya rasa malu, maka dia akan melakukan berbagai macam kejahatan. Maka dalam hadis Rasulullah, bagaimana Rasulullah menyebutkan di antara orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tetangga yang berzina dengan tetangganya. Nah, ini Allah laknat mereka. Kenapa? Karena seorang tetangga itu mengetahui keberadaan tetangganya, kapan dia pergi, kapan dia pulang, bagaimana kondisinya. Maka seharusnya dia merasa malu kalau berbuat jahat. Dan juga dia merasa malu ketika tidak berbuat baik. Nah, inilah pentingnya rasa malu.
Maka oleh karena itu, bagaimana juga Rasulullah menyebutkan al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu adalah cabang dari iman. Maka orang yang memiliki rasa malu, maka kekuatan imannya bagus. Dan sebaliknya ketika rasa malu tidak ada pada diri seseorang, maka imannya bermasalah. Sebagaimana juga kita sampaikan tadi, malu itu erat kaitannya dengan al-hayah, yaitu kehidupan. Nah, di sini menunjukkan bahwa mereka yang tidak punya rasa malu berarti kondisinya, keadaannya adalah seperti orang yang tidak hidup atau seperti bangkai. Kemudian selanjutnya mari kita lihat pelajaran dari hadis ini. Rasa malu ini perlu ditumbuhkan dan dijaga karena ia ciri orang yang beriman dan orang yang hidup. Itulah yang kita sampaikan tadi. Bagaimana kita merawat rasa malu ini dengan ilmu yang benar. Bagaimana kita merawat rasa malu ini dengan teman-teman yang soleh. Bagaimana merawat rasa malu ini dengan memperbanyak kebaikan kita dan menjauhi kemungkaran. Itulah yang diharapkan. Apalagi kita dalam sebuah keluarga. Maka rasa malu ini diungkapkan atau dinampakkan oleh kedua orang tuanya sehingga anaknya pun merasa malu. Malu dalam arti malu kalau tidak berbuat baik dan malu kalau berbuat jahat. Dalam kehidupan yang lebih luas adalah dalam bermasyarakat. Orang-orang yang diberikan amanah untuk mengurus masyarakatnya atau rakyatnya. Atau level yang lebih tinggi adalah seorang pemimpin sebuah bangsa. Itu juga harus punya rasa malu. Kalau tidak, maka dia akan jatuh harga diri dilihat oleh rakyatnya. Maka kita berharap seorang pemimpin yang punya rasa malu saat dia berbicara, maka pasti akan berbicara sesuatu yang baik. Yang itu memberikan kemaslahatan. Termasuk pula adalah seorang mereka yang hidup dalam sebuah masyarakat, rakyat yang punya rasa malu tentunya tidak akan melakukan segala sesuatu yang akan merugikan pemimpinnya. Begitulah rakyat yang punya rasa malu, kemudian pemimpin yang punya rasa malu. Para pendengar Pro1 RRI semuanya dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malu yang tertinggi dimiliki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sifat para rasul serta para sahabat yang mulia seperti Utsman bin Affan. Masya Allah. Kita baca bagaimana kisah Utsman bin Affan ini, seorang sahabat yang luar biasa dalam menegakkan dinul Islam, tapi memiliki rasa malu yang luar biasa. Malu merupakan landasan akhlak mulia dan selalu bermuara pada kebaikan. Masya Allah. Pada kesempatan sebelumnya sudah kita bahas materi bagaimana indahnya orang yang jujur dan bahayanya orang dusta, dan ternyata malu adalah sumber akhlak mulia. Malu adalah sumber kebaikan. Seseorang yang memiliki rasa malu, maka dia memiliki kebaikan yang banyak. Sebagaimana kita sampaikan bahwa dengan rasa malu ini akan mengantarkannya kepada nilai kebaikan. Kemudian akhlak malu tidak menghalangi orang untuk berbuat baik. Misalnya menanyakan masalah agama. Nah ini menarik ya. Hari ini banyak orang yang terkadang berkata, berbuat. Tapi ternyata ketika berkata dan berbuat adalah karena kebodohannya. Apalagi mereka para pejabat publik ya. Nah ini sangat disayangkan. Ya, ini pejabat publik ini harus memiliki rasa malu. Kenapa? Karena setiap kalimat yang diucapkan itu akan didengar oleh masyarakat luas. Setiap tindakannya itu akan diperhatikan oleh masyarakat yang banyak. Maka oleh karena itu, bagaimana rasa malu tersebut justru akan mendorong seseorang terus belajar. Terus berjumpa dengan orang-orang yang berilmu. Dengan rasa malu tersebut, menjadikan pribadi orang tersebut senantiasa menjadi orang-orang yang dihargai. Masya Allah. Seorang yang punya pangkat dan jabatan, ketika dia punya rasa malu, maka dia akan mendatangi orang-orang berilmu yang terkadang pangkat dan jabatannya lebih rendah dari dia. Ketika dia memiliki sifat malu seperti itu, maka pada dasarnya seorang pejabat tersebut adalah menjadi pejabat yang terhormat. Para pendengar Pro1 RRI semua dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu indahnya rasa malu ini, maka bagaimana dengan sifat dan sikap malu ini mengantarkan seseorang kepada kemuliaan.
Bahkan bukan hanya di dunia kemuliaan yang dia dapat, disegani, dihormati oleh karib kerabatnya. Kalau dia seorang atasan, dihargai oleh para karyawannya. Kalau dia para karyawan, maka akan mendapatkan penghargaan dari atasannya. Bahkan sebagai masyarakat yang punya sifat dan sikap malu ini akan mendapatkan kebaikan dari saudara-saudaranya. Dan bahkan subhanallah, ketika seorang pemimpin punya sifat malu ini, maka dia akan menjadi pemimpin yang disayang oleh rakyatnya. Subhanallah. Rasa malu diperintahkan dalam Al-Quran, diperintahkan dalam hadis-hadis Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa Allah dan Rasul sangat cinta kepada mereka yang memiliki sifat malu ini. Semoga hadis singkat yang kita bacakan ini jadi pelajaran berharga bagi kita. Jadilah pribadi yang memiliki sifat malu. Jadilah kita sebagai keluarga yang memiliki sifat malu. Sebagai karyawan dan atasan yang memiliki sifat malu. Bahkan sebagai pemimpin dan rakyatnya yang memiliki sifat malu. Kita ulang kembali, malu di sini maksudnya adalah malu berbuat jahat dan malu kalau tidak berbuat kebaikan. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.